sekecil apapun usaha kita, kita jadi bosnya. Saya pengen sesuatu yang baru. Dengan rutinitas yang padat, membuang penat, lari, udah deh, gua resign buka usaha. Modal mah gampang lah gitu. Oke. Mental dulu gitu. Mental dulu. Mental ya. dulu. Jadi waktu sepi nggak ada yang beli, mentalnya gimana tuh, down apa enggak tuh? Pengen udahan aja atau enggak gitu. Kadang ya udahlah, bukannya ada omset malah kita buntung ya kan. Jadi kalau orang pagi jadi siang jadi malam, malam jadi siang, saya semua hari siang aktivitasnya. Mungkin saya merasa saya baik-baik aja, tapi ternyata badan saya enggak. Tuh pesan ya, jadi pengusaha nggak boleh baper. Benar. Setiap kita pasti ingin punya karya yang dihargai juga. Bukan kita pelit ilmu, ingat. Jadi kalau nggak diajar jangan bilang pelit, no. Kita menghargai kapasitas diri kita. Curhat Bu. Halo Sobat Apis, TVRI Lampung Tanya Rumpi Solusi. Hari ini tentunya berjumpa kembali bersama gue Niko Anggayu. Kita sudah kehadiran narasumber yang pasti akan memberikan banyak insight positif dan juga memotivasi Anda semua yang ada di rumah. Kira-kira kali ini kita bakal membahas apa ya? Cluenya adalah ini bagian dari semua cita-cita semua orang yang ada di sekitar Anda. Apa ya? Ya, menjadi pengusaha. Mungkin lelah bekerja, mungkin penat dengan rutinitas, memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha adalah cita-cita dari banyak orang yang ada di sekitar kita. Namun kira-kira bagaimana titik awal ataupun titik balik untuk kita menjadi seorang pengusaha dari rutinitas dan juga lari dari penat hari-hari kita. Kali ini saya sudah bersama seorang narasumber, wanita muda hebat, inspiratif, dan juga owner dari salah satu toko kue home industry, dan juga sudah ada beberapa offline store yang ada di Bandar Lampung. Sudah ada Mbak Gustin. Halo Mbak Gustin. Halo. Sehat kabarnya Mbak Gustin? Alhamdulillah. Oke, Mbak Gustin, hari ini tentunya saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia hadir di podcast TVRI Lampung Tanya Rumpi Solusi. Siap berbagi insight positif bareng sama teman-teman ya. Oke. Mbak Gustin, owner dari Ativa Roti, atau apa biasa kita sebut? Roti Ativa. Roti Ativa, kebalik ya sobat. Tapi ngomong-ngomong Roti Ativa, kalau boleh tahu produk-produk ataupun apa ya? Kalau mungkin beberapa toko kue kita tahu hanya sebatas roti-roti tertentu. Tapi kalau Roti Ativa sejauh ini bagaimana? Kami ada beberapa produk. Secara garis besarnya ada roti, ada donat, dan ada puding. Oke. Secara garis besar. Ya. Garis besar roti, donat, dan puding. Awalnya apa dulu? Pertama bikin roti. Roti dulu. Oke. Sudah berapa tahun sih? Mulainya kan dari rumah ya. Uh-huh. Waktu itu mulai sekitar 2016. Oke. Jadi sekitar 8 tahun. 8 tahun, 2016 itu cukup lama sekali ya dengan perkembangan yang sejauh ini mengantarkan bagusnya juga hadir ke studio ini untuk berbagi semangat untuk teman-teman semua. Tapi kira-kira kalau saya tanya, sebelum menjadi seorang pengusaha roti atau owner dari sebuah toko roti, apa sih rutinitas Mbak Gustin? Ibu rumah tangga kah atau karyawan? Oke, saya karyawan swasta. Oke. Pada waktu mulai itu saya karyawan swasta. Kantor saya di Lampung Selatan. Oke, saya di sana kerja dari tahun 2006. 2006? Iya, saya kerja dari 2006. 10 tahun ya berarti, sampai di titik balik buka usaha itu? Oh iya, betul. Jadi 2006, kemudian saya kantornya di sana jauh. Jadi berangkat pagi, pulang sore. Aktivitasnya itu, kemudian saya pengen sesuatu yang baru. Oke. Gitu. Dan mungkin benar kalimat saya di awal tadi ya, dengan rutinitas yang padat, membuang penat, lari, udah deh, gua resign buka usaha. So many people says like that gitu. Banyak orang yang bilang kayak gitu, resign udah buka usaha aja, karena kita sekecil apapun usaha kita, kita jadi bosnya, ya nggak sih? Tapi mungkin kalau untuk Mbak Gustin sendiri, relate-nya itu kenapa bisa menjadi seorang pengusaha? Pada saat itu memang disengaja, memang pengen buka toko roti deh, karena memang keluarga emang udah ada toko roti, atau bagaimana kisah awalnya? Awalnya itu karena saya cuti melahirkan. Oke. Jadi kan cuti melahirkan 3 bulan ya. Jadi kayak mau ngapain ya? Ini waktu bayi tidur saya mau ngapain ya? Gitu. Jadi kayak ngisi kekosongan. Karena mungkin biasa aktivitas setiap hari ya, berangkat pagi pulang malam ya. Terus kayaknya di rumah aja terus kita kayak ada yang ngapain ya gitu kan. Kemudian kebetulan ada teman saya itu ngajakin, Mbak di sana ada ini loh kursus gitu, open hands on ya, itu nyebutnya hands on. Macam-macam sih sebenarnya, ada ya waktu itu belajar dimsum, belajar roti, belajar bikin cake, belajar bikin puding dan jelly art gitu ya. Cuman saya tertantangnya itu justru di roti. Kenapa? Karena untuk seorang amatir itu susah banget.
Jadi yang terkadang bikin sendiri dengan resep yang sama itu bisa jadi bantat, bisa jadi gosong, bisa pokoknya untuk apa namanya jadi suksesnya bikin roti itu Berhasil ya? betul itu tuh Nggak mudah. dan saya tertantang di situ gitu loh. Oke. Oke, kebetulan saya tuh sebelumnya bisnis online, Oke. online shop ya, online shop. Baju, peralatan rumah tangga gitu segala macam. Jadi saya memang punya banyak kontak yang konsumen-konsumen saya. Nah, someday saya dari hasil yang udah lumayan bagus itu, saya posting. Waktu itu masih zaman BlackBerry Messenger ya. Oke. Jadi saya upload di status, kok orang pada ngomong, "Ih, mau dong pesen," gitu. Mau dong order," gitu. "Ini bikin sendiri," gitu. Orang-orang antusias. Padahal sebelumnya saya nggak mau jualan, saya cuma pengen belajar. Awalnya gitu. Artinya memang benar banget ya. Ini salah satu mungkin strategi market yang bisa dipelajari juga. Set dulu banyak kontak gitu ya. Betul. Karena kita nggak bakal pernah tahu siapa yang akan menjadi peminat Anda di kemudian hari. Dan mungkin itu yang dilakukan oleh Mbak Gustin pada saat itu. Tapi kalau bicara tentang buat roti mungkin ya nggak mudah. Belajar dari nol buat jadi mungkin beberapa bentuk roti rasanya happy berhasil banget, gitu ya. Benar. Nah, tapi kalau memilih kuliner, emang sudah punya pengalaman di bidang kuliner juga berbisnis atau bagaimana? Kalau untuk bisnisnya baru ini. Oke. Bisnis baru ini. Sebelumnya sih senang aja buat di rumah. Jadi saya memang suka bikin-bikin ya, mulai dari cake. Misalnya anak saya ulang tahun, saya bikin cake sendiri gitu, atau bikin makanan-makanan untuk di rumah. Tapi sebatas di rumah aja gitu. Oke, jadi hanya tadi untuk konsumsi keluarga ini. Betul. Ini mungkin jadi insight juga dari ibu-ibu muda yang hobi bebuatan ya. Yuk coba posting ya kan, dibuka atau yuk order gitu ya biasa captionnya ya. Ya mulai dari harga-harga yang sederhana terlebih dahulu ya. Standar ibu rumah tangga pasti ya. Tapi Mbak, sejauh ini kalau saya katakan, apa sih tantangan terbesar ketika awal ingin mencoba bisnis, khususnya di bidang kuliner? Tantangan terbesar, mungkin harus tahu target marketnya dulu ya. Jadi kalau buka usaha doang nggak tahu target marketnya, kita tantangan besarnya pasti nyari konsumen, omset segala macam ya. Walaupun namanya omset pasti, sambil berjalan tuh pasti tetap jadi tantangan. Cuman terbesarnya sih skill dari ownernya sendiri. Skill dari ownernya sendiri. Apakah udah cukup mental? Mental dulu ya. Modal mah gampang lah gitu. Mental dulu gitu. Mental dulu. Jadi waktu sepi nggak ada yang beli, mentalnya gimana tuh? Down apa enggak tuh? Pengen udahan aja atau enggak gitu. Baik. Pengen udahan atau enggak tuh? Bener banget pasti ya. Tapi ini menjadi pertanyaan juga ya. Ketika memulai mungkin bisa kita mengambil keputusan seperti itu. Tapi banyak kalimat juga kan kalah sebelum berperang. Dan mungkin saya adalah salah satu orang yang merasakan itu di dunia bisnis. Mungkin banyak juga teman-teman di luar sana. Pengen loh buka usaha, tapi apa ya? Nah, kan itu sering banget pertanyaan yang hadir. Apa yang menjadi penyemangat dari rasa takut gagal kita? Penyemangat takut gagal. Setiap orang tuh kan punya big why ya. Big why masing-masing gitu. Ada yang big why-nya adalah orang tuanya, ada yang anaknya, mungkin ada yang dia single nih, orang tuanya sudah cukup mapan, apalagi yang mau gue belain. Gue big why gue kalau gue sukses bisnis mau sering jalan-jalan ke luar negeri, big why orang masing-masing. Jadi fokus sama big why-nya gitu. Itu yang bikin kita tetap semangat. Mungkin waktu kita down segala macam, inget nih, kalau saya jujurnya big why pasti anak-anak gitu ya. Oke, big why pasti anak-anak. Jadi harus ingat itu ya. Harus ingat. Jadi waktu down, ingat anak-anak, saya harus bangkit gitu. Ini dalam ya sobat ya. Tapi mungkin kadang ini menjadi pertanyaan juga ya untuk para pengusaha di luar sana. Kadang capek gitu ya. Kadang ya udahlah, bukannya ada omset malah kita buntung ya kan, bukan untung. Tapi kita harus ingat tadi big why-nya. Kenapa sih? Apa yang buat Anda bertahan dan mungkin berjalan sejauh ini? Itu yang menjadi Anda terus harus apa yang saya lakukan, harus kuat, harus semangat. Wah, ini insight positif banget untuk saya tentunya. Tapi Mbak, kalau ketika saya tanyakan, apa salah satu momen paling pahit ketika struggle gitu? Untuk menjadi seorang pengusaha di bidang roti ini? Momen paling pahit itu waktu saya pernah dalam kondisi kayak kurang istirahat. Karena saya karyawan swasta, berangkat pagi pulang malam. Jadi orderan roti itu saya kerjainnya malam. Jadi kalau orang siang jadi malam, malam jadi siang, saya semua hari siang aktivitasnya. Gitu. Jadi saya sampai rumah, handle anak-anak, handle keluarga, mereka berangkat tidur, saya ke dapur.
saya ke dapur, selesai bikin roti itu nggak sebentar karena harus beberapa kali proses proofing segala macam ya. Untuk proofingnya segala macam sampai akhirnya mateng itu bisa jam 3 subuh, jam setengah 4 subuh, dan jam 5 subuh saya udah harus prepare lagi untuk bekal anak-anak dan segala macam. Jadi tapi ada untungnya, kantor saya kan jauh, kami ada fasilitas bis karyawan, disitulah saya tidur. Jadi pulang dan pergi ya, let's say sehari sebenarnya mungkin 6 jam ya, 4-5 jam masih dapat lah untuk tidur. Tapi itu kenapa jadi terpahit? Saya merasa diri saya baik-baik aja dengan semua aktivitas itu. Sampai suatu hari saya merasa yang baik-baik aja itu. Saya lagi jalan, tiba-tiba oleng. Saya sadar nggak ngerasa sakit apapun di badan gitu ya. Kemudian lagi pegang HP, HP-nya jatuh gitu. Jadi mungkin saya merasa saya baik-baik aja, tapi ternyata badan saya enggak. Oke, ini kalimat penting loh. Dan mungkin saya juga ada salah satu orang yang merasakan momen itu. Saya ngerasa baik-baik aja, tapi saya pernah ada beberapa momen, sedikit saya sharing nih ya. Beberapa waktu lalu saya lagi baik-baik aja, saya habis aktivitas sampai malam, mau tidur ketika cuci muka, saya keluar darah. Ditanya pusing nggak palanya, capek nggak? Enggak, baik-baik aja. Enggak, baik aja. Bahkan, tapi yang terjadi ketika saya ke rumah sakit pada hari itu, ternyata saya pecah pembuluh darah. Iya benar, mungkin kita ngerasa, oke, no problem, tapi enggak dengan tubuh kita. Dan ini menjadi pembelajaran. Ternyata hidup harus punya pilihan, dan kamu harus ada yang difokuskan, dan harus ada yang diikhlaskan juga. Dan termasuk mengambil pilihan menjadi seorang pengusaha toko roti ini. Balik lagi, ketika berbicara tentang toko roti ataupun pengusaha roti, so many people around you. Banyak orang di sekitar kamu, sekitar Mbak Gustin, yang juga jualan roti. Betul. Apalagi kalau kita bicarakan by order, by diantar ke warung-warung dan lain-lain. Sekarang di pinggir jalan pun banyak. Tenda-tenda. Bagaimana menyikapi persaingan bisnisnya? Fokus sama hal yang bisa kita perbaiki. Oke. Kalau saya lebih fokus gini, pelanggan saya komplainnya apa, mereka butuhnya apa, itu yang saya akomodir. Sesekali aja lihat kompetitor. Gitu. Tapi jangan fokus ke orang lain, fokus ke perbaikan diri sendiri. Mulai dari produksi sampai dengan keuangan, Mbak, itu fokus. Kalau ada kalimat menjadi pengusaha memang harus buka kuping ya? Benar gak tuh? Betul. Harus terima komplain. Betul. Kalau pahit, komplainnya? Terima dengan ikhlas. Terima dengan ikhlas? Betul. Oke. Review. Nggak boleh baper? Nggak boleh baper. Nggak boleh kita membela diri? Membela diri boleh kalau realistis. realistis, Oh, betul. Betul, realistis. Tapi kalau itu masukan demi kebaikan, kita open aja. Kita open aja. Tuh, pesan ya. Jadi pengusaha nggak boleh baper. Benar. Kalau dikasih masukan demi kebaikan, ya udah gitu. Mungkin bukan pengusaha aja, semua kita. Oke. Wah, keren ya perjalanan sejauh ini seorang Mbak Gustin. Tapi penasaran nih Mbak, dari perjalanan yang cukup panjang dari 8 tahun ini sebagai seorang wanita tangguh, ya kan? Apa momen manis yang didapatkan gitu ketika memutuskan menjadi seorang pengusaha toko roti? Apa mungkin dulu saya hanya menerima gaji bulanan, tapi saya sekarang digaji tiap hari oleh orang gitu, atau bagaimana mungkin? Oke. Kalau momen paling manis itu waktu saya akhirnya bisa buka toko offline. Oke, online saya bisa dibilang orderannya kenceng gitu ya, di rumah setiap hari. Tapi ada kepuasan tersendiri waktu saya bisa buka toko, kemudian tokonya itu kita renovasi jadi yang bagus, kemudian kayak wujud aktualisasi diri gitu nggak sih ke konsumen. Ini loh sebenarnya selama ini kamu ordernya online, ini sekarang ada wujudnya gitu. Itu. Ini loh ada wujudnya gitu ya. Dan saat ini ada beberapa toko yang mungkin bisa sedikit diceritakan juga, mungkin siapa tuh bisa mampir nih sobat yang ada di rumah. Kami ada 2 toko, satu di Jalan Pajajaran. Itu toko memang itu sebenarnya tempat produksi. Depannya kami setting sebagai displaynya itu di Jalan Pajajaran. Mapnya toko roti Atifa. Kemudian ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mapnya roti Atifa Corner. Itu corner di pojokan aja, kecil aja gitu. Itu di depan rumah saya. Yang pasti nggak bayar sewa. Itu penting. Jadi sih, memanfaatkan pojokan rumah gitu. Kebetulan rame gitu. Maksudnya itu jalan lalu lintasnya rame, jadi di situ. Yang kedua. Tapi mungkin kalau di luar sana ya Mbak, sebagai seorang owner ataupun sebagai seorang bos gitu, pasti banyak mungkin dikatakan baik anak muda ataupun ibu rumah tangga lainnya yang bicara, Mbak aku mau loh kayak kamu sambil usaha gitu, ya nggak sih? Dan mungkin banyak orang-orang ingin memulai usaha, tapi tipikal Mbak Atifa menanggapi hal tersebut sebagai seorang bos, sebagai owner, punya rahasia dapur sendiri atau saya terbuka, siapapun yang mau belajar, ayo nggak apa-apa gitu. Konsep apa yang sebenarnya baik untuk menjadi seorang pengusaha? Konsep yang pertama kalau mau, ini pengusaha khususnya kuliner ya. Kuliner. Kalau kuliner tuh kayak misalnya mau buka
toko roti, mau buka bakso, mau buka seblak, itu udah banyak kan. Oke. Nggak apa-apa, bikin salah satunya, tapi bikin yang beda. Bikin yang beda. Jadi kita mau positioning kita sebagai apa sih gitu. Mau warung bakso yang seperti apa, mau punya seblak yang seperti apa, toko roti yang seperti apa gitu. Jadi itu bisa diperkuat dengan tagline gitu ya, dengan tagline. Jadi orang tuh tahu, oh iya nih kalau rotinya yang mau yang kayak gini, saya ke Ativa gitu. Jadi punya pembeda. Punya pembeda ya. Kita tidak apa-apa belajar dan mungkin kita tidak apa-apa mengajarkan, tapi jangan lupa garis bawahi, keraskan juga kalau kamu mau belajar inovasi, bukan meniru ataupun menjiplak gitu ya. Karena ya tadi setiap kita pasti ingin punya karya yang dihargai juga, bukan kita pelit ilmu. Ingat, jadi kalau nggak diajar dia bilang pelit, no. Kita menghargai kapasitas diri kita. Curhat Bu, saya yang curhat ya. Oke, tapi kalau sedikit saya kulik balik dari seorang Mbak Gustin, saya panggil Mbak Ativa juga. Kenapa sih Ativa sebenarnya? Ativa nama anak saya yang pertama. Oke, it's no problem berarti ya. Mbak Gustin, saya kulik balik. Apa yang menjaga semangat atau motivasi Mbak sejauh ini untuk terus fokus di dalam dunia bisnis? Apa berpikir juga ada beberapa orang juga yang bergantung sama Mbak? Iya, betul. Jadi tantangan saya, gini, karyawan saya yang pertama kali itu adalah anak yatim piatu ya, dan dia benar-benar bergantung dengan pekerjaan tempat saya karena memang dia waktu itu dia lulus SMP, dia nggak punya orang tua dan dia punya adik-adik yang mesti dibiayai. Aduh merinding seriusan. Betul. Ada itu, dan Mbak. Itu bisa untuk usaha roti juga salah satu alasan saya kenapa tetap bertahan gitu. Jadi mungkin setiap kita akan menemukan alasan-alasan tersendiri kenapa kita tetap bertahan gitu ya. Waktu itu kalau dipikir saya karyawan swasta, oke lah udah cukup gaji saya dari situ gitu. Kenapa saya masih tetap mau ini toko roti? Saya mikir nih anak kalau saya tutup dia mau ngapain, kerja di mana, tamatan SMP gitu kan. Dan dia masih loyal kerja sampai sekarang gitu. Masih. Mungkin sudah berkeluarga juga. Sudah berkeluarga dan jadi orang kepercayaan saya untuk bagian produksi. Gitu. Ini keren banget loh Mbak. Terima kasih juga pastinya udah menjadi salah satu orang baik yang hadir di studio kita. Karena mungkin saya yakin tidak mudah juga untuk kita menjadi dan bertemu dengan orang baik itu. Karena pastinya juga tadi ya, menjadi seorang owner, menjadi seorang atasan, itu bukan hal yang mudah, percaya atau tidak, di balik kerasnya, di balik bentakannya sometimes, atau hal-hal egois lainnya, pasti ada kepentingan yang sebenarnya untuk Anda juga loh. Demi kebaikan Anda juga loh. Menurut saya seperti itu, Sobat Tapis. Curhat juga. Wise sekali. Wise sekali pastinya. Oke Pak, tapi mungkin saya boleh dong sedikit minta pesan-pesan untuk sobat yang ada di rumah, para ibu-ibu, baik mungkin mbak-mbak muda yang ingin coba memulai usaha tapi saya takut. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Silakan. Oke, buat teman-teman yang ingin buka bisnis gitu ya, pertama lihat peluang. Belum tentu hobi kita itu cuan. Belum tentu hobi kita cuan. Jadi lihat peluang, kebutuhan masyarakat itu apa sih gitu ya. Jadi sebaiknya punya bisnis yang menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Jadi itu salah satu potensi untuk mendatangkan konsumen. Selain itu jangan menggebu untuk segera punya toko offline. Kencangkan dulu online-nya, punya banyak pelanggan, itu akan lebih mudah pada waktu buka offline gitu. Jadi jangan bingung cari investor segala, kecuali Anda adalah sultan ya, kaya raya, punya modal banyak, kemudian dia punya skill luar biasa yang dari hulu sampai hilir tahu semua proses bisnisnya gitu ya. Kemudian ada investor yang bisa dibayar aja uangnya, balikinnya pakai hati suami maksudnya. Iya. Kecuali Anda punya itu semua, jangan buru-buru mulai merintis dari nol, nggak apa-apa. Saya mulai bisnis ini dari ratusan ribu, oven pinjam sama ibu saya, mixer saya nggak punya, saya nggak perlu ke gym, saya ngulainin roti tiap malam, jadi tangan saya lumayan kekar gitu ya. Jadi prihatin dulu nggak apa-apa di awal gitu. Yang penting semangat. Konsisten, rasa konsisten, yang dilakukan konsisten, terus banyak inovasi ya, lihat kompetitor apa yang dilakukan boleh sesekali, misalnya rutin manggil selebgram ya, ngundang selebgram, kemudian rutin live TikTok, live sosial media lain, itu akan sangat membantu.
Konsisten, intinya konsisten. Apalagi zaman sekarang udah sangat dimudahkan dalam dunia sosial media. Betul. Dan murah banget sebenarnya. Iya. Iya. Tinggal kita memanfaatkan. Iya betul banget. Feedbacknya itu loh, kita harus pikirkan. Betul. Siap, perintis nih bos, bukan pewaris. Tapi kalau sedikit saya kulik balik lah ya, bicara tentang semangat untuk teman-teman yang ada di rumah juga. Buat Mbak Agustin sendiri, saya mungkin bertanya juga nih dari diri sendiri. Kita tuh kalau mau mulai usaha, dari apa yang kita suka, dari apa yang feeling aja, atau apa gitu maksud saya. Kadang kan kita bingung, gue mau mulai bisnis kuliner, merchandise, atau gue bisnis apa ya? Nah, itu menurut Mbak, cobanya dari hal-hal yang kita suka atau bagaimana? Itu tadi sih kalau menurut saya, kalau gini, belum tentu yang kita suka itu menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi lebih mudah itu yang menjawab kebutuhan. Kayak dulunya mungkin kayak Gojek ya, dia menjawab kebutuhan masyarakat itu pasti akan lebih mudah gitu. Hobi kita mungkin bisa menghasilkan, tapi mungkin dengan bisnis yang memang dibutuhkan orang mungkin akan lebih banyak. Oke, tapi mungkin ini Mbak, sedikit tidak relate dengan mereka yang hobinya cuma rebahan. Menjadi penikmat, ya kan, dibanding penyaji. Nah, tapi mungkin ini sedikit boleh tamparan saya. Nggak apa-apa sih, kasih tamparan online nih untuk kalian semua. Buat saya juga pastinya. Sebagai seorang mungkin dari saya katakan usia yang masih cukup muda sampai sekarang semakin bertambah usia menjadi seorang ibu-ibu muda, rasa semangatnya itu tinggi loh Mbak. Sampai Haniki kalau kata Wong Jawa. Oh gitu ya. Nah mungkin bisa dibagi nih untuk Anda semua baik ciwi-ciwi ataupun anak muda yang hobinya adalah menjadi penikmat, hanya rebahan, udahnya check out, tapi besoknya ya saya mau belinya gimana ya, nunggu dapat duit dari ayang atau nyari pinjaman dan lain-lain. Itu kasih sih Mbak tamparan untuk mereka. Apa yang harusnya mereka lakukan? Apakah benar dengan cara mereka seperti itu? Bergaya sesuai dengan kantong. Oke. Tapi kalau hobinya cuma rebahan? Ya gini. Nunggu waktu dilamar aja? Gini. Jodoh itu dicari ya. Iya. Walau alam ya. Maksudnya bisa datang dari mana aja. Cuma setidaknya kalau kita tidak mencari, kita bisa tahu dari mana gitu. Jadi kalau misalnya hobinya rebahan, ya mulailah sadar diri. Di luar sana banyak orang yang mandi keringat gitu ya. Memeras otaknya untuk gimana hidup yang lebih baik gitu. Oke. Jadi kalau untuk menjadi orang yang cukup enak, bisa dikatakan ya coba nikmati hal-hal pahit terlebih dahulu. Nggak ada semua yang instan ya Mbak ya? Betul. Kecuali Anda dapat undian, jreng gitu ya. Oke, baik. Pasti saya ucapkan juga terima kasih untuk Mbak Agustin sudah mampir ke studio podcast TVRI Lampung. Saya berharap pastinya di kemudian hari saya bisa mampir ke Roti Ativa ataupun mungkin Roti Ativa berkenan mengirimkan ke saya. Oh iya, tenang aja. Karena tadi saya juga sudah sempat cicip, pemirsa, kalian harus coba. Ini kalau kata orang tuh endul, ini endul banget pokoknya ya. Apalagi bomboloni. Bomboloni. Yang tadi saya coba. Iya, itu best seller memang. Best sellernya. Satu piece berapa sih? Satu piece-nya, kami jualnya paketan. Paketnya? Iya, paket 3-nya 12.000. 12.000? Ini worth it banget pemirsa. Makan 2 aja kayaknya kenyang deh. Apalagi kalau bareng ayam makanya. Terima kasih Mbak Agustin. Salam untuk keluarga. Sehat selalu. Jangan lelah, pesan dari saya juga. Mohon maaf untuk terus bagikan insight penyemangat karena saya yakin di bumi ini butuh orang seperti Anda. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa pasti terus saksikan podcast Tapis Tanya Rupiah Solusi Spesial TVRI Lampung dengan episode menarik lainnya dan pastinya menambah warna baru hari-hari Anda. Sampai jumpa.